Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Asmarita, NIM 19071, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, Prodi D3. Di sini saya dari kelompok 7 sebagai penyaji keempat. Sebelumnya ingin berterima kasih kepada Prof. Dr. Hasna Faiza, ARM sebagai dosen pengampu Bahasa Indonesia. Nah, langsung saja saya akan menyambung materi kelompok 4 tentang membangun teks buku ulasan secara bersama-sama. Nah, untuk menghasilkan ulasan yang baik, perlu dilakukan prosedur yang mengandung langkah-langkah operasional. Yang pertama, mencari buku yang akan diulas. Nah, buku yang akan kita ulas sebaiknya buku yang menjadi bidang minat kita. Hal ini diharapkan dapat mempermudah kita karena bidang itu bukan bidang yang asing bagi kita. Selain itu, hasil ulasannya dapat membantu proses studi kita. Yang kedua, membaca secara kritis. Sebelum membuat ulasan, membaca dengan teliti dan kritis perlu dilakukan. Bagian demi bagian pun perlu dibaca. Yang ketiga, membuat ringkasan. Meringkas adalah menyatakan kembali buku yang dibaca dengan lebih singkat dengan mengungkapkan pokok-pokoknya saja. Ringkasan itu akan kita masukkan ke dalam tahapan tafsiran isi. Oleh sebab itu, ringkasan hendaknya mencakup isi buku secara keseluruhan. Yang keempat, menentukan kriteria penilaian. Kriteria dapat ditentukan berdasarkan cakupan isi buku yang akan diulas, kedalamannya, kualitasnya, gaya penulisannya, atau pokok-pokok yang menjadi perhatian khusus. Dengan menetapkan kriteria penilaian, arah penulisan ulasan buku yang akan kita buat terasa lebih jelas. Yang kelima, mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Pembanding yang dapat digunakan adalah buku-buku atau bahan-bahan sejenis yang sudah terbit sebelumnya, baik yang ditulis oleh orang lain maupun penulis yang bukunya sedang kita ulas. Referensi kita perlu untuk mempertajam penilaian agar penilaian kita seimbang dan tidak sepihak. Yang terakhir, menulis ulasan yang dimaksud. Dalam menulis ulasan buku, pengulas hendaknya selalu berpegang kepada struktur teks dengan tahapan-tahapan yang menjadi kerangka teks. Nama-nama tahapan itu tidak harus menjadi judul-judul bagian ulasan yang ditulis, tetapi esensi isi dan genre yang digunakan untuk merealisasikan masing-masing tahapan itu terungkap. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.